Kita tidak dipilih karena kita layak. Kita tidak dipilih karena kita baik. Atau saudara tidak dipilih karena saudara hebat. Tuhan memilih kita karena kasih karunia-Nya. Katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, Shalom. Boleh sekali lagi berikan apresiasi dong buat teman-teman kita yang melayani pada pagi hari ini. Saya percaya gak mudah bagi mereka karena pagi-pagi mereka harus mempersiapkan ibadah ini. Dan mereka datang ke gereja ini, ke rumah ini untuk boleh mempersiapkan ibadah ini supaya kita menerima dan merasa nyaman untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan. Shalom dan selamat pagi buat setiap saudara yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga setiap saudara tentunya yang menyaksikan ibadah ini secara online. Saya mau katakan bahwa welcome home, selamat datang di gereja Kemuliaan Sion Balikpapan. Bagi saudara yang mungkin baru join atau bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di gereja Kemuliaan Sion Balikpapan, GKS Balikpapan adalah bukan gereja yang sempurna saudara. Saya mau sampaikan sekali lagi, GKS Balikpapan adalah bukan gereja yang sempurna. Karena tidak ada satupun gereja yang sempurna, tetapi gereja yang sehat yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. GKS Balikpapan bukan hanya gereja lokal di mana saudara berada seperti pada hari ini. GKS Balikpapan juga bukan hanya gereja di mana kita melayani. Bukan juga hanya gereja di mana saudara dan saya diterima apa adanya. Dan lebih daripada itu saudara, bahwa GKS Balikpapan adalah rumah. Adalah home yang selalu kita sebutkan bahwa GKS Balikpapan ini adalah home atau rumah. Tempat di mana kita bertumbuh dengan tubuh Kristus lainnya. Tempat di mana kita saling terhubung satu dengan yang lain. Seperti yang dibagikan Pastor Boy beberapa minggu yang lalu. Bahwa gereja GKS Balikpapan ini adalah rumah di mana kita saling terhubung. Connect satu dengan yang lain. Gereja GKS Balikpapan juga tempat di mana kita sebagai tubuh Kristus. Sebagai tubuh Kristus kita dibangun, kita diperlengkapi, dan saudara dan saya diselaraskan hidupnya dengan tujuan agar setiap tubuh Kristus yaitu saudara dan saya, kita semua yang hadir, yang ada di dalam rumah ini bertumbuh menjadi apa? Bertumbuh semakin segambar dan serupa dengan Kristus, katakan amin. Saudara, kita akan melanjutkan seri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Di minggu terakhir di bulan Juni ini kita akan belajar terakhir tentang fruitfulness atau keberbuahan. Dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah kita dipilih. Saudara boleh katakan sampai kiri karena saudara dan saya dipilih oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pernahkah saudara mengalami momen ketika saudara dipilih untuk sesuatu yang penting? Mungkin saudara dipercaya di dalam pekerjaan saudara untuk memimpin sebuah proyek penting. Atau mungkin anak-anak kita yang ada di kelas sarji ke bawah. Adik-adik semua mungkin pernah dipilih menjadi ketua kelas. Mungkin saudara pernah dipercaya naik jabatan di suatu perusahaan yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara.
Atau mungkin saudara pernah mengalami sebuah pengalaman di mana ketika saudara ada di dalam pertemuan penting dan pertemuan besar, nama saudara dipanggil karena sebuah penghargaan. Saat saudara dipilih, saat kita percaya bahwa di dalam hati kita, ketika kita dipilih, saya percaya di dalam hati kita ada rasa sukacita. Waktu saudara dipercaya memimpin, waktu saudara dipercaya naik jabatan, waktu saudara dipanggil oleh sebuah penghargaan yang luar biasa dalam hidup saudara, pasti saudara yang saudara terima di dalam hati saudara, saudara pasti ada sukacita. Saudara pasti ada rasa dihargai. Dan saudara juga pasti merasa dianggap penting. Dan terlebih daripada itu, saudara pasti merasa diperhitungkan. Namun hari ini saudara, saya tidak akan membahas tentang apa yang dunia ini sedang berikan kepada saudara. Apa yang menurut saudara, saudara dihargai dan dianggap penting dan bicara tentang pencapaian saudara. Tetapi hari ini yang mau saya sampaikan adalah jauh lebih besar daripada pencapaian-pencapaian yang saudara boleh terima dalam hidup saudara. Jauh lebih penting daripada apa yang sudah tahu saudara terima. Dan jauh lebih terhormat dan mulia lebih daripada apa yang saya sebutkan tadi di atas. Pemilihan ini bukan datang dari manusia. Yang mau saya sampaikan adalah bahwa pemilihan di dalam hidup kita ini bukan datang dari hasil manusia. Bukan juga datang dari pemungutan suara terbanyak saudara. Dan juga bukan karena prestasi. Atau bukan karena kecakapan, atau juga bukan karena kelayakan saudara untuk menerima itu dan saudara dipilih, tetapi pemilihan yang datang langsung daripada Tuhan. Jadi yang saya mau sampaikan di sini adalah bukan saudara dipilih karena sesuatu yang penting, karena sesuatu best performance saudara, tetapi yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah bagaimana Tuhan memilih hidup saudara. Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku. Ini bukan Pastor Andri yang berbicara, tetapi Yesus sendiri yang berkata bahwa kepada saudara hari ini. Dikatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah, yaitu Yesus yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu. Tuhan bukan hanya memilih saudara, tetapi Tuhan sudah menetapkan hidup saudara. Tidak hanya berhenti di sini, firman Tuhan ini berkata, perkataan Yesus berkata bahwa supaya apa? Supaya setiap kita yang dipilih, supaya setiap kita yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, supaya kita pergi dan menghasilkan buah, dan kata Tuhan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, hari ini saya mengajak setiap kita untuk boleh membayangkan waktu pencipta langit dan bumi. Waktu raja di atas segala raja memilih saudara. Memilih kita secara khusus dan secara pribadi. Tadi di awal bahwa ketika manusia memilih saudara dengan penghargaan yang luar biasa. Saudara sukacita, saudara merasa dihargai, saudara merasa diperhitungkan. Terlebih waktu pencipta langit, waktu pencipta bumi, raja segala raja memilih saudara dan memilih saudara secara khusus. Seperti firman Tuhan katakan. Tentu saudara, Tuhan memilih kita yang ada di sini bukan karena suatu kebetulan. Karena saudara baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu, firman Tuhan itu tidak pernah berkata bahwa ada yang satu kebetulan yang terjadi dalam hidup saudara dan dalam hidup saya. Tidak ada satupun yang mencatat bahwa ada suatu kebetulan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan sampai sempat kita berpikir bahwa Tuhan memilih kita oleh karena suatu kebetulan. Tuhan memilih kita oleh karena sebuah kecelakaan. No saudara, benar firman Tuhan berkata bahwa saudara dipilih secara khusus dan saudara ditetapkan secara khusus dan secara pribadi. Saya percaya bahwa murni ini adalah kehendak Tuhan sendiri. Tetapi pemilihan atas hidup kita ini bukan berarti kita hanya duduk-duduk saja di gereja saudara. Bukan hanya kita tidak melakukan apapun. Waktu hidup kita dipilih, waktu hidup kita dikhususkan oleh Tuhan. Tetapi tentunya sebagai orang percaya, kita dipilih. Tuhan memilih saudara, Tuhan memilih saya. Supaya kita apa kata firman Tuhan? Supaya menghasilkan buah.
Ada suatu misi besar yang dimana kita orang percaya harus responi dengan apa? Waktu kita dipilih, respon kita adalah mengusahakan, mengerjakan, atau melakukan. Waktu Yesus memilih kita, kita tidak berhenti hanya Tuhan memilih kita saja. Tetapi kita tidak hanya berhenti, tetapi kita mengerjakan, kita berjalan, kita melakukan, dan kita mengusahakan, dan kita melakukan apa yang Tuhan boleh katakan dalam setiap kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita melakukan, kita mengerjakan. Tujuannya adalah satu, supaya kita bisa berdampak, saudara. Waktu kita tidak melakukan itu, waktu kita tidak mengerjakan itu, hidup kita ini tidak akan berdampak buat tubuh Kristus yang lain. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tetapi waktu kita percaya dan menerima Tuhan memilih kita, kita mengusahakan, kita mengerjakan, dan kita melakukan, orang lain akan melihat dampak di dalam hidup kita. Tentunya saudara, saya mau sampaikan bahwa bukan karena kekuatan saudara. Yesuslah yang mengerjakan itu di dalam hidup saudara. That's why saudara boleh rilis apa yang Yesus hasilkan di dalam hidup kita. Jadi tidak ada satupun yang membanggakan diri. Waktu saudara menerima penghargaan itu, waktu saudara diperhitungkan oleh seseorang, bukan karena pekerjaan saudara. Walaupun saudara di dalam itu saudara melakukan, mengerjakan, tapi itu respon daripada saudara. Di mana Yesus mengerjakan melalui siapa? Melalui hidup saudara. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya saudara, waktu saudara menerima penghargaan, waktu saudara menerima perhitungan, saudara diperhitungkan, saudara tidak lagi membanggakan diri saudara. Tetapi something change in your mind, ada sesuatu yang berubah dalam pikiran saudara, something change in your heart, ada yang berubah di hati saudara bahwa Tuhanlah yang mengerjakan itu dalam hidup saudara. Sehingga saudara bangga berkata, the only by you Jesus. Hanya karena Tuhan, bukan karena saudara. Something change saudara ketika saudara paham ini. Pekerjaan saudara adalah melakukan dan mengerjakan. Kita tidak diam-diam saja saudara. Saya percaya saya tidak akan bisa pakai mic ini kalau saudara saya tidak ambil. Kalau saya letakkan di sini, saya jauh di sini, saya nggak akan bisa mengambil mic itu kecuali di film-film begitu ya. Tapi kalau kenyataannya bahwa saya mau pakai mic ini, saya harus berjalan, saya harus mengusahakan, saya harus mengerjakan, and then saya pakai mic ini. Suara saya yang biasa-biasa saja jadi lebih baik karena apa? Karena mic ini. Demikianlah hidup kita saudara. Hidup kita yang gak baik-baik saja dipulihkan oleh Tuhan. Waktu kita datang kepada Tuhan, something change dalam hidup kita. Katakan amin. Pertanyaannya pagi ini saudara, bahwa mengapa Tuhan memilih kita? Tadi saya sampaikan bahwa saudara dipilih, saudara dikhususkan secara pribadi. Pertanyaannya mengapa Tuhan memilih kita? Mengapa Tuhan tidak memilih orang lain di sana saudara? Ini yang harus kita renungkan pada pagi hari ini. Why Jesus choose me? Kenapa Tuhan pilih saya? Yang pertama adalah kita dipilih oleh kasih dan bukan karena prestasi. Jadi saudara dipilih oleh Tuhan bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara banyak deposito saudara di bank, atau banyak saudara invest emas di dalam investasi saudara, atau mungkin saudara hebat luar biasa, diakui dan saudara you are the top number one, saudara yang nomor satu di pekerjaan saudara. Bukan itu. Saudara dipilih oleh Tuhan. Tetapi mengapa saudara dipilih oleh Tuhan? Karena apa? Karena kasih-Nya yang begitu besar dalam hidup saudara. Kita tidak dipilih karena kita layak. Kita tidak dipilih karena kita baik. Atau saudara tidak dipilih karena saudara hebat. Tuhan memilih kita karena kasih karunia-Nya. Katakan amin. Efesus 1 ayat 4 sampai dengan 5 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita, memilih saudara dan memilih saya. Dan ternyata saudara, waktu kita baca ini, Tuhan tidak memilih saudara waktu saudara lahir. Tuhan tidak memilih saudara waktu saudara ada di dalam kandungan ibu saudara. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memilih kita sebelum dunia dijadikan. Wow. Ayat 5, dalam kasih
Kita dipilih dalam kasih. Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dan saya ambil dari Efesus 1 ayat 4 sampai 5 dari terjemahan AMD-nya, Alkitab mudah dibacanya, lebih simpel dikatakan, sebelum dunia diciptakan, ternyata Allah telah memilih saudara. Allah telah memilih kita. Yang jadi apa? Yang adalah milik Kristus menjadi umatnya sendiri. Kenapa Tuhan memilih kita? Karena Ia mengasihi kita. Firman Tuhan berkata karena Ia mengasihi saudara, Ia memilih kita menjadi orang-orang yang mempunyai hak untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Saudara dipilih, saudara dikhususkan untuk menerima hak itu untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sejak awal Allah memutuskan untuk mengangkat kita menjadi anak-anaknya melalui Yesus Kristus. Inilah yang Allah inginkan dan ini sungguh menyenangkannya. Saudara, pemilihan Tuhan atas hidup kita didasarkan pada kasih karunia Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa pemilihan Tuhan atas hidup kita didasarkan pada kasih karunia-Nya Tuhan. Bukan karena apa yang kita capai, bukan apa yang kita lakukan, atau karena kita layak, bukan. Tapi karena kasih Tuhan. Kasih berarti Tuhan memilih kita karena Ia mengasihi kita tanpa syarat, bukan karena kita pantas. Bukan prestasi berarti kita tidak dipilih karena kebaikan kita tidak dipilih karena kepandaian atau kecakapan kita, atau kerohanian kita yang hebat, melainkan murni karena anugerah-Nya. Mari sama-sama kita baca di Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9 di dalam terjemahan barunya. Sebab karena kasih karunia, kata firman Tuhan. Bukan karena penghargaan, bukan apapun, tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Makanya saya sampaikan tadi di awal bahwa apa yang saudara terima itu bukan karena hasil usaha saudara. Tetapi apa? Karena pemberian Allah. Lebih jelas lagi dikatakan ternyata itu bukan hasil pekerjaan saudara. Dan jangan ada yang memegahkan diri. Roma 9 ayat 16 dikatakan jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang. Tetapi kepada kemurahan Allah. Dan yang luar biasanya saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan yang dituliskan di dalam Yohanes ini, saudara juga sudah hafal, saudara sudah hatam, saudara sudah baca berkali-kali. Yang luar biasa meneguhkan kita saudara bahwa saudara dipilih oleh Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saudara, kita harus sebagai orang Kristen, kita harus berbangga kepada Tuhan bahwa kita dipilih bukan karena kita layak. Saudara dipilih, saudara ditetapkan bukan karena saudara pandai, bukan karena saudara kaya, bukan karena saudara nomor satu dimanapun saudara berada. Tetapi yang luar biasanya adalah Tuhan memilih kita karena Tuhan begitu mengasihi saudara. Kenapa saya sampaikan ini saudara? Supaya kita mengerti bahwa waktu kita dipilih, waktu kita dikhususkan oleh Tuhan. Kita tidak hanya kita menyadari bahwa begitu berharganya hidup saudara. Begitu berharganya hidup saudara dan saudara boleh menghasilkan buah. Dan bahwa saudara boleh share buah itu kepada orang lain melalui hidup saudara. Izinkan saya memanggil satu orang yang boleh volunteer satu orang. Mungkin Antoni aja boleh ke depan. Kaget ya karena ini saya tidak ada tiktokan sama dia. Tapi kali ini saya mau buat sebuah ilustrasi saudara. Bahwa hidup kita ini oleh karena kasih Tuhan. Oleh karena begitu berharga dalam setiap kehidupan kita. To be honest, saudara, saya ini sudah yatim piatu, saya tidak punya ayah dan ibu, tapi saya bukan lahir tanpa ada orang tua saya begitu ya. Tapi yang saya mau sampaikan di sini, saya mau ilustrasikan ini, Antoni ini adalah sebagai anak yatim piatu saudara. Orang mungkin di dunia ini orang-orang melihat bahwa anak yatim piatu itu adalah sesuatu yang kurang di mata dunia.
Mungkin karena kecelakaan kah? Atau mungkin karena orang tuanya sudah meninggal kah? Atau mungkin ada orang tuanya tapi tidak mengenal orang tuanya dan dia ditinggalkan. Tapi mungkin yatim piatu, mungkin banyak orang yang berpikir bahwa sesuatu hal yang kurang di dalam kehidupannya. Tetapi saudara, waktu mempersiapkan khotbah ini, apa yang Tuhan boleh berikan kepada saya bahwa hidup kita di dalam Tuhan itu dulunya adalah sebagai seorang yatim piatu, saudara. Ini Antoni ini sebagai hidup kita dulu, waktu kita dulu ini kita sebagai anak yatim piatu. Anak yatim piatu ketika datang orang tua itu adalah Yesus sendiri gitu ya. Waktu seseorang datang dengan niat tulus datang untuk mengadopsi Antoni karena dia adalah sebagai anak yatim piatu. Dia ini dipandang orang bahwa dia ini kurang gitu loh. Ini ilustrasinya ya bagaimana kita dengan Tuhan ya. Waktu hidup kita dulu tidak ada di dalam Kristus, kita adalah orang yang yatim piatu. Yang gak bisa menerima apapun dalam setiap kehidupan kita. Tapi waktu ada orang tua yaitu Yesus datang kepada Antoni dan kemudian dia diadopsi menjadi seorang anak. Dengan orang tuanya ini adalah orang tua yang baik. Orang tua ini adalah orang tua yang sangat kaya. Dia mengadopsi Antoni dan dia panggil Antoni untuk boleh dibesarkan. Untuk boleh bertumbuh bersama-sama dengan orang tua ini. Dia dipanggil, hidupnya dilayakkan. Dan yang luar biasanya saya percaya waktu seseorang kakaknya Antoni, kartu keluarganya divalidasi dan masuk kepada kartu keluarga orang tua ini. Apa yang mau saya sampaikan saudara bahwa hidup kita di dalam Yesus juga seperti itu. Dulu kita sebagai anak yatim piatu. Tetapi karena kasih daripada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi Antoni. And then dia panggil Antoni tinggal di dalam rumahnya yang baik. Dia boleh makan sepuasnya. Dan dia boleh menerima hidup yang nyaman di dalam rumah keluarganya. Demikianlah kita. Artinya dipindahkan dari sesuatu yang sia-sia. Dipindahkan kepada sesuatu yang luar biasa. Yang kita terima, yang berharga dalam hidup kita. Kalau kita sadar bahwa kita diadop oleh Tuhan, dipindahkan oleh Tuhan untuk menerima yang terbaik daripada Tuhan. Saya percaya hidup kita tidak akan berhenti hanya kita menikmati di dalam pribadi kita. Tapi kita share, kita rilis kepada orang lain supaya apa? Supaya mereka melihat bahwa Yesus ada dalam setiap kehidupan kita. Bukankah hidup kita dulu sebelum mengenal Yesus? Hidup kita adalah hidup yang sia-sia. Mungkin merasa bahwa ketika kita anak yatim piatu kita merasa gak ada bapak ibu saya. Hidup saya gak akan bisa berguna. Tapi waktu Yesus datang, waktu orang tua itu datang menghampiri. Dan dia bilang, "Come, datang kepadaku. Apa yang kumiliki akan kuberikan kepadamu. Apa yang kupunya aku berikan kepadamu. Karena waktu aku memilih kamu, aku tidak lihat hidungmu mancung kah? Aku tidak melihat waktu baby, aku melihat bahwa aku tidak melihat apakah kamu bisa berbicara pada waktu itu. Aku tidak tahu apakah kamu bisa melihat secara jelas. Tapi aku tidak melihat kekuranganmu. Aku datang sebagai orang tua. Aku datang sebagai Tuhan. Aku datang membawa kamu dan melayakkan hidup kamu. Dan memberi seluruh hidup, memberi apa yang saya punya. Dan aku berikan kepada Antoni. Dan orang tua itu yang mengadopsi anak itu bahkan ditaruhnya di kakaknya kartu keluarga sebagai validasi bahwa dia adalah anak. Bahwa dia adalah milik Kristus. Jadi apa yang saya punya, rumah yang saya punya, harta kekayaan yang saya punya, saya berikan kepada Antoni sebagai ahli waris. Itulah kita di hadapan Tuhan dan itulah kita yang dipilih oleh Tuhan. Ada amin? Silakan, thank you Ton. Tepuk tangan dong buat Antoni. Yang kedua saudara yang saya mau bagikan adalah mengapa kita dipilih. Yang kedua adalah dipilih untuk menghasilkan buah. Pemilihan Tuhan tidak berhenti pada identitas saja. Tapi berlanjut pada misi yaitu pergi dan menghasilkan buah. Waktu Antoni ditarik kembali hidup di dalam keluarga yang kaya itu, yang baik itu, yang luar biasa itu. Dia tidak hanya berhenti di dalam identitasnya menjadi seorang anak di dalam keluarga ini. Tetapi dia bertumbuh ada proses di situ. And then waktu dia dewasa, dia mengerjakan apa yang menjadi bagiannya. Dia mengusahakan apa yang menjadi bagiannya ketika dia sudah bertumbuh menjadi orang yang dewasa.
Nah, yang Tuhan mau dalam hidup kita, kita dipilih untuk menghasilkan buah. Buah yang dimaksud itu adalah karakter Kristus, saudara. Di dalam buah roh Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 dikatakan, tetapi katanya buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Melalui firman Tuhan ini, waktu kita ditetapkan, waktu saudara dipilih karena kasih Tuhan atas hidup saudara, firman Tuhan berkata supaya kita pergi dan kita tidak berhenti waktu kita dipilih, tetapi supaya kita menghasilkan buah. Dan Alkitab menuliskan bahwa buah inilah yang harus dimiliki orang percaya, yaitu apa? Kasih. Sebagai orang percaya, kita harus memiliki kasih di atas segalanya. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu. Tuhan juga bicara dalam firman Tuhan dikatakan bukan hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Kasih dalam buah roh adalah kasih yang mengalir daripada Allah, bukan kasih yang dibuat-buat, saudara. Kasih yang dibuat-buat adalah karena saudara ada maunya kepada seseorang ini, saudara berlagak baik. Saudara berlagak kayak pura-pura saudara lagi baik kepada dia. Karena apa? Ada sesuatu yang saudara ambil dari dia, makanya saudara baik. Tetapi kasih yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini adalah kasih dalam buah roh adalah kasih yang mengalir dari Allah. Diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar daripada karakter kita. Kasih itu, saudara, bukan karena saudara mau sesuatu daripada hidup saudara dan orang lain. Tetapi kasih itu adalah apapun walaupun saudara tidak menerima kredit daripada orang ini. Saudara release love, saudara kasihi dia, saudara mengasihi dia. Dan itulah kasih yang daripada Allah. Kalau saudara mengasihi orang karena lihat sesuatu, itu bukan kasih daripada Allah, saudara. Itu bukan kasih. Itu namanya sogokan. Itu namanya korupsi, saudara. Yang kedua adalah sukacita. Sukacita yang dimaksud bukanlah sukacita yang berasal dari keadaan atau situasi yang menyenangkan. Melainkan sukacita rohani yang datang dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi sukacita itu lahir daripada hidup kita yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Sukacita yang dimasukkan dalam buah roh ini adalah ketika saudara menerima mobil, ketika saudara mendapatkan rumah, saudara bersukacita. Firman Tuhan tidak menyatakan itu bahwa saudara bersukacita oleh karena apa yang diberikan dunia kepada saudara. Sukacita yang dimaksudkan di sini adalah apa yang saudara terima daripada Tuhan, hidup di dalam hidup saudara. And then apapun keadaan saudara, mungkin banyak mungkin pergumulan banyak, mungkin pencobaan banyak, tetapi saudara tetap berkata, Tuhan, aku bersukacita. Karena apa? Karena dia tahu siapa yang ada di dalam dia. Itulah sukacita. Sukacita saudara kalau sukacita saudara dipengaruhi dengan apa yang datang daripada luar, itu bukan sukacita saudara yang diberikan kepada Yesus. Tetapi sukacita yang Yesus katakan adalah waktu kamu bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin engkau dikuatkan. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, sedih boleh ada, khawatir boleh ada. Tetapi waktu pergumulan itu boleh datang, saudara mengalami kekhawatiran itu. Tapi saudara tetap berkata, Tuhan aku kuat, aku bersukacita karena apa? Karena Tuhanlah sukacitaku. Jadi ada something different yang berbeda dalam hidup kita ketika kita hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, buah roh itu adalah damai sejahtera, saudara. Damai sejahtera dalam buah roh adalah ketenangan ilahi yang bersumber dari hubungan saudara dengan Tuhan. Yang mempengaruhi hati saudara, yang mempengaruhi pikiran saudara, dan bahkan mempengaruhi hubungan saudara dengan yang lain. Ini bukan sesuatu yang dicapai dengan usaha sendiri, tapi hasil dari hidup yang dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Seperti tadi saya sampaikan bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tapi kita punya damai itu. Saudara beda daripada orang lain yang tidak mengenal Yesus, yang tidak menerima Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya adalah bahwa mereka memang punya yang luar biasa.
Mereka punya harta yang luar biasa, mereka punya segalanya. Tetapi mereka tidak punya damai sejahtera, saudara. Kenapa tidak punya damai sejahtera? Saudara bisa lihat banyak orang yang punya harta kekayaan yang luar biasa. Banyak artis dalam ketenarannya dia harus bunuh diri. Dia harus makan obat-obatan, narkoba, segala macam. Karena apa? Tidak ada damai sejahtera di dalam hidupnya. Karena damai sejahtera ada di dalam Yesus dan tidak ada di dalam harta kekayaan saudara. Tidak ada di pencapaian saudara dan tidak ada di dalam kesuksesan saudara. Damai sejahtera itu hanya saudara temukan when you build your relationship to Jesus. Tuhanlah yang memberikan damai sejahtera itu dalam hidup saudara. Apakah masalah tetap ada? Tetap saudara. Apakah pencobaan tetap ada? Tetap saudara. Apakah kita pasti apakah kita perlu makan? Ya perlu juga makan dan perlu biaya. Tetapi waktu itu menghampiri kita saudara, malah kita datang semakin luar biasa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Katakan amin. Yang selanjutnya buah roh yang dikatakan adalah yang kita boleh rilis ini dan kita terima dan kita bagikan kepada orang adalah kesabaran. Kesabaran sebagai bagian dari buah roh adalah kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan. Kemampuan untuk menahan amarah. Dan kemampuan untuk tetap setia dalam pengharapan tanpa mudah menyerah. Waktu kita bangun hubungan kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita kesabaran. Yang dulu saudara tidak pernah sabar, waktu saudara ada di dalam Tuhan, saudara bisa sabar. Waktu saudara ngantri nih makanan, ngantri, saudara tidak lagi serobot antrian satu sama lain. Tapi saudara sudah sabar. Saudara boleh berhenti di tempat saudara. And then kalau sudah selesai saudara maju. Kalau saudara tidak ada di dalam Kristus, saudara tidak sabar. Pasti saudara akan menyerobot orang-orang yang antri di depan saudara. Ini contoh sederhananya saudara yang dimana kita ketika kita sabar ngantri. Orang lain juga akan melihat kok sabar banget ya dia. Dia akan bertanya ini siapa sih gitu. Dan ketika lakukan itu dalam kehidupan kita, orang akan melihat karakter Yesus dalam hidup kita. Saudara sabar menerima jawaban doa. Karena jawaban doa itu bukan tergantung daripada apa yang saudara mau. Jawaban doa itu bukan tergantung daripada apa yang sedang saudara butuhkan. Jawaban doa itu tergantung daripada apa yang Tuhan mau, Tuhan jawab dalam hidup saudara. Mungkin saudara hari ini berdoa, Tuhan aku mau mobil Tuhan supaya aku tidak hujan ketika aku walaupun terkesan rohani. Saudara Tuhan aku mau mobil Tuhan. Supaya apa? Supaya aku melayani jam 8 lewat Tuhan saya ke GKS Balikpapan. Waktu datang hujan saya tidak kehujanan. Saudara kata Tuhan, kamu kan masih bisa bawa motor. Kamu kan masih bisa pakai jas hujan. Kamu tidak harus itu. Jadi saudara jawaban doa itu adalah bukan karena keinginan kita tetapi karena keinginan daripada Tuhan menyatakan itu dalam setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya adalah kemurahan. Kemurahan sebagai bagian dari buah roh adalah sikap hati yang penuh kebaikan, belas kasihan, dan perhatian terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang membutuhkan atau sedang lemah. Ini bukan sekedar bersikap baik saat situasi nyaman, tetapi kebaikan yang muncul dari hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah kemurahan. Kemurahan saudara adalah orang yang generous. Bukan berarti waktu saudara hidup di dalam Tuhan, apa-apa saudara kasih tanpa berhikmat daripada Tuhan. Sampai semuanya saudara jual hanya untuk, kalau Tuhan ngomong itu ya gak apa-apa gitu loh ya. Tapi waktu kita ada di dalam Tuhan, saya percaya bahwa ada hati yang generous yang keluar daripada diri kita. Dulu yang meditnya setengah mati, bahkan 1000 pun kita gak mau beri sama orang. Tapi waktu kita melihat orang ini kesusahan, kita boleh mengalirkan kebaikan itu kepada orang lain. Ada hati yang murah hati yang keluar daripada diri kita. Saudara saya jadi teringat saudara, yang lucunya waktu kita dulu waktu menikah ada acara pernikahan kita. Yang luar biasanya bukan kita tidak bersyukur. Tapi waktu kita buka-buka amplop itu kita masih ada lihat yang 2000 gitu. Bukan nggak apa-apa sih, tapi yang penting dia memang memberikan dengan sukarela dan dia punya nggak apa-apa gitu. Tapi jangan sampai kita memberi itu bukan dari kelimpahan kita saudara. Nominal itu nggak bicara yang paling penting, tetapi bicara tentang kualitas hati adalah seberapa yang kita beri, tapi itu mengalir dalam diri kita.
Itu sukacita kita memberikan itu. Mau 2.000, mau 1.000, mau berapapun itu kita sukacita memberikan itu kepada orang. Dulu yang setengah mati kita meditnya luar biasa. Orang boro-boro ketika orang minta tolong padahal cuma mungkin 100.000 atau 200.000 supaya dia makan. Kita nggak mau beri karena apa? Karena kita terlalu medit dan tidak ada buah roh ini dalam diri kita. Itu kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya mengajak setiap kita GKS Balikpapan supaya kita bermurah hati. Waktu kita bermurah hati kepada orang lain, disitulah orang akan melihat bahwa ada karakter Yesus yang hidup di dalam hidup kita. Dan pemberian itu bukan bicara nominal saudara. Mau 1.000, mau 2.000 saudara beri ketika saudara ada seseorang yang lagi kemalangan saudara. Saudara boleh beri itu dengan kerelaan hati saudara. Dan dengan sukacita yang luar biasa yang daripada Tuhan. Yang selanjutnya adalah kebaikan. Kebaikan sebagai bagian dari buah roh adalah karakter ilahi yang tercermin dalam tindakan yang benar, tindakan yang murni, dan yang bermanfaat bagi orang lain. Kebaikan di sini bukan hanya tentang bersikap ramah atau murah hati, tetapi mencakup kemurnian hati, kejujuran, integritas yang berasal daripada Roh Kudus. Yang selanjutnya adalah kesetiaan. Kesetiaan sebagai bagian daripada buah roh adalah sikap hati yang teguh, dapat dipercaya, dan tetap taat kepada Allah dalam segala keadaan. Mau apapun yang menghempit saudara, badai boleh datang kepada hidup saudara, hujan boleh datang dalam hidup saudara, angin menerpa saudara, tapi tetap saudara berkata bahwa aku tetap setia di dalam keadaan apapun karena Yesus yang setia dan mengerjakannya itu di dalam diri saya. Yang selanjutnya adalah kelemah lembutan, bukan kegemulaian ya, tapi kelemah lembutan. Kelemah lembutan di sini adalah sebagai bagian dari buah roh adalah sikap hati yang rendah. Sikap hati yang penuh kasih. Sikap hati yang tidak kasar. Yang dulu mungkin saudara kasar kepada orang ketika saudara hidup di dalam Kristus. Something change dalam diri saudara. Saudara yang dulu kasar, sukanya marah-marah tanpa sebab segala macam. Bukan berarti bahwa marah itu tidak baik. Yesus juga marah pada waktu itu. Tapi waktu saudara hidup di dalam Kristus, dulu saudara marah-marah, gak jelas saudara marah-marah ke orang gak jelas tanpa ada sebab akibatnya. Waktu saudara hidup di dalam Kristus, saudara bisa lemah lembut kepada orang itu. Saudara boleh sampaikan itu dengan kasih kepada dia. Dan selanjutnya adalah penguasaan diri. Penguasaan diri dalam buah roh adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk mengendalikan keinginan, emosi, dan tindakan kita. Saudara, kalau kita tidak ada di dalam Kristus, dan kita bisa cek juga di dalam hidup kita, kalau kita tidak punya penguasaan diri terhadap diri kita, saya percaya kita akan sangat mudah untuk boleh jatuh di dalam dosa. Tapi waktu kita ada penguasaan diri di dalam diri kita, waktu buah roh ini ada di dalam diri kita, saya percaya bahwa kita tidak lagi dengan gampangnya untuk jatuh dan hidup di dalam dosa. Kita tidak lagi gampangnya dikendalikan oleh hawa nafsu. Bukan lagi gampang dikendalikan oleh amarah dan keinginan daging. Melainkan hidup dalam ketaatan kepada kehendak Allah. Dan yang terakhir saudara, mengapa kita dipilih? Yang ketiga adalah dipilih untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Poin yang ketiga yang saya mau bagikan mengapa kita dipilih adalah dipilih untuk tetap terhubung dengan Tuhan. Saudara, kita hanya bisa berbuah jika kita tinggal di dalam Dia. Di dunia ini banyak orang berpikir bahwa setelah dipilih dan setelah diselamatkan oleh Tuhan, mereka bisa sesuka hati mereka. Mereka sesuka hati bisa berbuat dosa. Tapi Yesus mengajarkan bahwa pemilihan itu bukan akhir, melainkan awal dari hidup yang terus melekat kepada Tuhan. Waktu kita dipilih itu adalah bukan akhir, tetapi awal dari hidup yang terus melekat kepada Tuhan. Sama seperti ranting yang harus terus terhubung pada pokok anggur untuk hidup dan tetap berbuah. Once ketika ranting itu dicabut, bukan hanya tidak berbuah tetapi malah kering, malah mati. Demikianlah kita di dalam Kristus. Kunci daripada kita berbuah hanya satu, tidak ada yang lain, yaitu saudara terhubung dengan Kristus. Kunci daripada keberbuahan itu yang pertama dan yang utama bukan saudara terhubung dengan satu dan yang lain. Tetapi yang pertama adalah saudara terhubung dulu dengan siapa? Terhubung dengan Kristus yang memberikan saudara hidup. Yang memberikan saudara air kehidupan itu.
Terhubung dengan Tuhan artinya hidup dalam hubungan pribadi dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan berarti bukan hanya mengenal Tuhan, bukan hanya mengenal tentang Tuhan, tapi mengenal Dia secara pribadi seperti hubungan antara anak dan bapa. Dan hubungan kita bersama-sama dengan Tuhan adalah dengan doa, dengan penyembahan, dan dengan baca firman, saudara. Tidak ada hal yang lain yang saudara bisa lakukan untuk membangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan selain saudara berdoa, selain saudara memuji Tuhan, selain saudara intim bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam tim Praise and Worship juga saya tidak pernah lelah-lelahnya berkata bahwa waktu kita sudah dipilih Tuhan melayani, yang kita bagikan, kita harus membangun mesbah doa. Kita harus membangun hidup kita di dalam Tuhan, keintiman kita di dalam Tuhan. Saya selalu bagikan bahwa saudara gak akan bisa memberikan apa yang saudara tidak punya. Saudara tidak bisa rilis impartasi itu kalau saudara tidak bangun hubungan saudara di dalam Tuhan. Mungkin saudara bisa membohongin orang-orang lain, tetapi Tuhan gak bisa dibohongin saudara. Ini bukan mau menghakimi saudara, tetapi cek dalam hidup saudara. Apa yang saudara lakukan di tempat yang tersembunyi itu. Saudara di sini bisa dimanipulasi. Tetapi Tuhan gak pernah bisa dimanipulasi. Saudara cek dalam hidup saudara. Apa yang saudara bangun di tempat yang tidak terlihat. Yang tidak ada satu orang pun melihat saudara. Saudara sujud berdoa di kamar saudara. Saudara ngangkat tangan, saudara baca firman. Dan tidak ada satupun orang yang melihat itu. Mari cross check diri kita, apa yang kita bangun dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua, terhubung dengan Tuhan artinya mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Seseorang yang terhubung dengan Tuhan akan selalu bergantung pada kehendak dan tuntunan Tuhan dalam kehidupannya. Bukan ngoyo sama Tuhan, tetapi berdoa, tanya Tuhan. Berdoa, minta Tuhan untuk kasih tahu apa yang kita harus lakukan. Karena saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang pasti, yang hidup, pasti bicara kepada setiap kita. Yang menjadi bagian kita, apakah kita mencari Tuhan se-excited itu. Jangan-jangan telinga kita yang sudah tertutup sehingga kita tidak bisa mendengar suara Tuhan. Dan saudara hanya bisa dengar suara Tuhan waktu saudara bangun hidup saudara intim bersama-sama dengan Tuhan. Terhubung dengan Tuhan artinya saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Terhubung dengan Tuhan artinya saudara mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terhubung dengan Tuhan akhirnya artinya adalah saudara menghasilkan buah di dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara hari-hari ini, saat ini berkata bahwa Tuhan apa yang saya mau hasilkan dalam hidup saya. Hidup saya begini-begini aja. Kabar baiknya saudara, saudara dipilih oleh Tuhan. Saudara dikhususkan oleh Tuhan. Dunia gak memilih saudara, tapi jelas firman Tuhan berkata Tuhan memilih saudara. Waktu saudara imani ini, waktu saudara hidupi firman ini, saya sangat percaya bahwa hidup saudara akan menghasilkan buah. Saudara yang merasa hidup saudara gak bisa apa-apa dulu. Waktu saudara ketemu Tuhan, waktu saudara hidup di dalam Tuhan, Dia yang alirkan buah itu ke dalam hidup saudara. Saudara yang dulu mungkin marah-marah, Tuhan aku gak bisa sabar Tuhan. Aku gak bisa sabar Tuhan. Aku kayaknya mau marah-marah aja Tuhan. Gak tahu Tuhan apa karena saya makan babi terus Tuhan. Makanya hipertensi Tuhan. Makanya tensi saya ya jangan makan babi gitu ya. Jangan makan daging-daging yang membuat saudara suka marah-marah gitu ya. Tapi saudara saya percaya waktu saudara ketemu di dalam Tuhan. Saudara yang gak sabar, saudara akan sabar. Waktu saudara ketemu Tuhan. Waktu saudara intim bersama dengan Tuhan. Saudara yang gak bisa lemah lembut. Saudara pasti akan lemah lembut. Waktu saudara tidak generous, waktu saudara medit luar biasa. Saudara akan generous kepada orang. Dan akhirnya apa? Orang akan melihat perbuatan kita memuliakan Tuhan. Dan kita mau supaya orang itu tidak melihat diri kita. Tetapi orang itu melihat kenapa dia bisa seperti itu. Kenapa Arthur yang dulu 100 kilo, kenapa dia bisa sekarang jadi 70 kilo gitu ya. Ada sesuatu yang dia kerjakan saudara. Ada yang satu dia usahakan. Yaitu apa? Menahan lapar, menahan hal-hal yang membuat dia gemuk. Demikian juga kita. Kalau kita mau buah roh itu keluar daripada diri kita. Yang kita lakukan adalah apa? Semakin intim bersama dengan Tuhan. Semakin cari Tuhan. Semakin kita tidak sabar, semakinlah cari saudara Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara bisa sabar. Saudara bisa mengasihi orang lain.
Dan itulah yang kita kerjakan dan itulah yang dilakukan Arthur, makanya dia kurus. Mungkin saudara yang tidak mengenal Arthur sampai dengan sekarang, dulu dia 100 kilo saudara. Alfa juga, dia dari 111 kalau nggak salah ada 10 kilo dia boleh turun. Ada yang dikerjakan, ada yang diusahakan sehingga mereka bisa menerima yang terbaik hari ini. Dan demikian juga kita dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 1 sampai 5 berkata, "Akulah kata Tuhan pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Supaya apa? Supaya ia lebih banyak berbuah." Sama seperti Arthur tadi, ada yang dia pisahkan. Hari ini saya enggak, supaya saya kurus, saya tidak lagi memakan ini dan ini. Dan itulah yang firman Tuhan katakan. Kita dibersihkan supaya apa? Hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita, toksit yang ada di dalam diri kita dikeluarkan satu persatu oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita lebih banyak bisa berbuah. Supaya kita bisa berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Kata Tuhan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Inilah kunci daripada kita menerima buah roh. Saudara, sesuatu hal yang harus berubah cara mindset kita bahwa bukan karena dari kita yang menghasilkan buah roh itu. Tapi firman Tuhan berkata bahwa tinggal di dalam Tuhanlah yang menghasilkan buah roh itu dalam diri saudara. Sehingga saudara rilis itu kepada orang lain. Jadi jangan salah saudara. Saudara akan bergumul luar biasa untuk sabar. Saudara akan sangat bergumul untuk bisa memberi kepada orang lain. Padahal saudara masih kekurangan. Saudara akan sangat bergumul untuk mengasihi orang lain. Saudara akan sangat bergumul untuk saudara lemah lembut kepada orang lain. Kalau yang saudara kasih makan adalah diri saudara. Tapi waktu saudara tinggal di dalam Tuhan, saudara akan rilis ini secara otomatis dalam kehidupan saudara. Dan orang lain akan melihat itu. Dan dengan proses yang boleh ada. Saudara mungkin hari ini bukan saudara marah-marah kemudian saudara datang ke Tuhan. Saudara langsung change 100% enggak. Semuanya butuh proses saudara. Kabar baiknya adalah ada pertumbuhan, ada perubahan ketika kita tinggal di dalam Tuhan. Semakin dan semakin segambar dan serupa dengan Kristus. Karena kita tidak ada yang sempurna. Tetapi yang Tuhan mau adalah hidup kita semakin serupa, segambar dengan siapa? Dengan Kristus. Ada amin saudara? Saya undang tim praise and worship untuk boleh maju ke depan. Saudara, ketika kita terhubung dengan Tuhan, Tuhan adalah sumber kehidupan saudara. Yohanes 15 ayat 1 berkata, "Akulah pokok anggur yang benar." Yang menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur, sumber utama kehidupan. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Terhubung berarti tinggal di dalam Kristus. Yohanes 15 ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Hidup di dalam Kristus artinya terhubung menghasilkan buah. Dan buah roh itu yang kita hasilkan di dalam setiap kehidupan kita. Tinggal di dalam Kristus tanpa terhubung kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 6 berkata, "Jika seorang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting." Hidup yang tidak terhubung dengan Tuhan akan kehilangan makna rohani. Makanya saya sampaikan bahwa banyak orang yang tampak aktif secara luar, tapi kosong di dalam. Saya bilang Tuhan itu gak pernah bisa dibohongin, dan Tuhan itu tidak pernah bisa disogok dengan apapun. Apa yang terlihat tampak dari luar secara aktif ternyata kosong di dalam. Dan ini merimain diri saya saja. Dan merimain setiap builders and leaders dan juga jemaat Tuhan di tempat ini. Apa yang sedang kita bangun di tempat di mana orang lain tidak melihat kita. Tanpa hidup di dalam Tuhan, tanpa terhubung di dalam Tuhan, seseorang juga bisa dengan eksistensi bisa melayani. Tapi apa yang kita bagikan ketika kita kosong? Apa yang kita bagikan, apa yang kita rilis ketika kita tidak membangun itu di dalam Tuhan? Bukankah kita hanya membohongin diri kita sendiri? Dan bukankah kita hanya membohongin orang lain?
Dan tentunya Tuhan gak pernah bisa dibohongi. Pertanyaan adalah apakah hidup kita benar-benar tertanam dalam Kristus? Atau kita hanya melekat sementara pada saat ibadah saja? Kesimpulannya saudara, kita dipilih, saudara dan saya dipilih bukan karena kita layak. Tapi karena Tuhan begitu mengasihi dan mempercayai kita. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberi kepercayaan yang luar biasa kepada kita, maka kita dipilih dan saudara bisa duduk di tempat ini. Dan saudara boleh mengaku dan percaya di dalam hati saudara dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan satu-satunya dalam hidup saudara. Tuhan tidak memanggil yang mampu saudara. Saya nggak tahu kenapa waktu saya mempersiapkan ibadah ini, tiba-tiba Tuhan memperlihatkan mungkin dari kita yang hadir di tempat ini. Saudara merasa saudara nggak mampu. Saudara merasa nggak layak. Saudara mungkin merasa terlalu jauh saudara jatuh di dalam dosa. Saudara, saya mau bilang bahwa kasih Tuhan sekalipun tidak dipengaruhi daripada apa yang saudara lakukan. Waktu saudara mengerti ini dengan benar, saudara tidak lagi hidup di dalam dosa saudara. Saudara ada kekuatan yang baru yang keluar dari dalam hidup saudara untuk tidak lagi hidup di dalam dosa. Tidak lagi hidup di dalam kubangan yang sama seperti babi yang menyukai kubangan itu. Saudara, berhentilah mengejar penerimaan Tuhan dengan usaha manusia. Terimalah kasih karunia-Nya waktu di mana kita menerima kasih karunia Kristus. Kasih karunia itulah yang akan memampukan kita untuk menghasilkan buah pada musimnya. Mungkin hari ini saudara berkata bahwa saudara tidak mampu. Yes, oke, gak apa-apa. Tapi dikatakan dalam firman Tuhan, kalau kau hidup di dalam kasih karunia dan engkau menghidupi kasih karunia itu, kasih karunia itulah yang memampukan hidup saudara untuk menghasilkan buah di dalam hidup saudara. Waktu saudara tinggal, waktu saudara hidup di dalam kasih karunia itu, Mazmur 1 ayat 3 berkata, saudara akan seperti pohon. Seperti pohon yang seperti apa? Yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Waktu kita tinggal di dalam Kristus. Waktu kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita tidak lagi berhenti menghasilkan buah. Sama seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Demikianlah kita akan hidup menghasilkan buah. Dan menghasilkan buah itu tetap artinya tidak sekarang menghasilkan buah. Nanti menghasilkan buah. Tetapi setiap musim dalam hidup kita. Kita tetap menghasilkan buah. Saudara, Tuhan memilih kita bukan karena siapa kita. Dan karena Tuhan memilih kita karena siapa Dia di dalam kita. Dulu kita adalah anak yatim piatu saudara. Tapi karena Tuhan memilih kita, dia menjadikan kita anak. Dan Dia mengangkat kita menjadi anak dan kita menerima yang terbaik daripada Tuhan. Untuk mengalami hidup yang berbuah dan dipenuhi kuasa, kita harus terhubung dengan Tuhan, tinggal di dalamnya setiap hari. Gak ada cara lain, senantiasa saya sampaikan, gak ada cara lain saudara terhubung dengan Tuhan. Terhubung dengan si pemberi hidup itu. Kalau saudara tidak berdoa, kalau saudara tidak baca firman, kalau saudara tidak memuji menyembah Tuhan. Di tempat di mana saudara boleh ada. Kita dipilih untuk hidup kudus. Kita dipilih untuk hidup kita berbuah. Kita dipilih untuk menjadi terang dan menjadi duta Kristus dalam setiap kehidupan kita. Akhirnya firman Tuhan di Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya, hai GKS Balikpapan di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Dan perbuatanmu yang baik itu akan memuliakan Bapamu di sorga. Dan itulah yang akan orang-orang lain melihat di dalam setiap kehidupan kita. Perbuatan kita yang baik itu akan memuliakan Bapa kita di sorga, bukan memuliakan kita. Kita melakukan semuanya ini didasari karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan baik. Karena Tuhan mencintai hidup saudara. Di dalam ketidaklayakan saudara, saudara dipilih. Saudara tetap dipilih.
Di dalam ketidaklayakan saudara, saudara tetap dikhususkan. Saudara tetap diangkat menjadi anaknya. Dan akhirnya kita boleh menghasilkan buah. Dan buah itu akan dinikmati oleh banyak orang. Buah yang manis, buah yang baik, yang bisa dinikmati setiap orang. Dan mereka akan terkagum-kagum kepada Bapa yang kita sembah. Kepada siapa yang ada hidup di dalam kita.